Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah. Akhirnya saya bisa sampai juga ke Masjid As-Salam. Yang sebetulnya berangkat itu udah dari jam 4 kurang 20. Padahal dekat dari Jejalan kemari itu ya. Namun ala kulli hal Ustaz, mohon izin. Ketika sudah sampai sini, gerbangnya dua-duanya di portal. Saya kebingungan, ini kemana arahnya ya. Akhirnya ketemu sama warung di ujung sana, bertanya, Pak, tahu Masjid As-Salam? Oh, saya tahunya Al-Ihsan di belakang rumah saya. Ini blok TU. Oh, blok TU di sebelah sana. Nah, akhirnya saya muter balik, ya. Tuh sudah waktu subuh sudah masuk, orang sudah pada mulai sholat. Allah ternyata kirimkan bala bantuannya melalui seorang pemuda yang datang muncul dari belakang. Ya, tanpa rasa malu karena memang saya udah ketar-ketir, ini waktu udah masuk ini. Mas, sebentar Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, ada apa Pak? Udah kaget dia kan, saya stop gitu kan. Saya ini mau ke blok TU. Ini di portal. Kira-kira lewat mana ya? Alhamdulillah Pak, dianterin sampai ke penitian depan, masjid yang depan. Ternyata lewat situ bisa ya? Saya baru tahu karena selama ini saya pakainya Gmap, ya. Akhirnya dengan Gmap itulah, udahlah saya udah tahu ini ke arah wadah sombong duluan tuh, makanya itu salah tuh, ya. Dah insya Allah keburu ke Masjid As-Salam jam 4.20 ini, sebelum jam 4 kurang 20. Tapi ala kulli hal, Allah kasih pelajaran kepada saya. Ya, berarti kalau mau datang nanti kalau bisa mah sejam sebelum pengajian. Biar kalau kita nyasar tuh nggak lagi nyari-nyari atau terlambat seperti ini, ya. Nah, maka ini salah satu pelajaran berharga bagi diri saya, mungkin juga untuk para jamaah sekalian. Betapa di dalam kehidupan ini kita mesti untuk kemudian menyiapkan segala sesuatunya, sehingga ya apa yang kemudian kita ingin tuju, ya itu bisa kita dapatkan. Ya kita laksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Ikhwati iman jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, ya kita akan membahas sesuai dengan tema, yakni rahasia manusia pada usia 40 tahun. Dan saya rasa ini betul atau tidak ini? Yang hadir semuanya kayaknya sudah 40 tahun ke atas insya Allah ya. Kalau atau 40 ke bawah. Untuk usia oke lah 40 tahun ke atas, tapi jiwa, semangat kayaknya 17 tahun ini. Dilihat dari jumlah ya
yang hadir ketika sholat subuh. Ini Masya Allah. Ya, makanya sering ada yang mengatakan kalau kalian ingin melihat ya kejayaan umat Islam, maka lihatlah sholat subuhnya. Kalau safnya penuh berarti umat Islam masih ya bisa jaya. Tapi kalau sudah berkurang, itu tandanya mereka sudah mengalami kemunduran. Maka saya saksikan dengan mata kepala saya di Masjid As-Salam. Dari awal saya ke sini ya sudah 3 kali ini ya. Masya Allah, jamaahnya semakin bertambah. Ya mudah-mudahan ya ini adalah merupakan kesadaran kita bahwa memang sebagai seorang manusia yang beriman adalah ya'murul masajid, yaitu memakmurkan masjid, bukan meninggalkan masjid. Jadi ke masjid itu mohon maaf bukan karena ingin dilihat manusia, bukan. Karena apa? Kalau sudah niatnya itu ya wasakhitallah, Allah akan murka kepadanya. Ya, man iltamasa ridallah, barang siapa yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, ya, wasakhitan nas, dan kemudian meninggalkan murkanya manusia. Setiap beramal itu pengennya apa? Pengennya mendapat ridha Allah, ya, meninggalkan pandangan dari manusia. Meskipun kadang-kadang manusia itu lebih takut, Pak, sama pandangan dari manusia. Benar ya, Pak? Gak ikut kerja bakti takut tar diomongin, udahlah saya ikut aja. Akhirnya kan ikutnya bukan karena Allah, ikutnya karena ingin atau takut dikomentari oleh manusia. Maka kalau kita sudah ridho mencari ridhonya Allah, radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridhoi kepada kita. Ya, wa arda anhun nas, bahkan Allah sendirilah yang akan menjadikan manusia ikut meridhoi kita. Tapi kalau karena ingin dianggap baik, dicap oleh manusia, kebalikannya, Pak. Yang ada kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlunya tajdidun niyah, kita memperbaharui niat. Karena niat ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, sebagai barometer, sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya amalan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan niat kita semua hadir di sini adalah betul-betul ingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kita akan mulai pembahasan ini, ya, ini sebagai telaah dari ayat Quran, ya, dari Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, ya. Mungkin diantara kita sudah sering mendengar ayat ini ketika imam ya membaca di depan atau bahkan sering bertilawah. Kita akan temukan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk manusia saat mereka memasuki usia 40 tahun. 40 tahun itu yang sebutin, Pak, berarti di atas 40 tahun juga masuk gitu ya. Nah, barangkali juga ada yang masih di bawah 40 tahun persiapan. Ketika kita sudah masuk 40 tahun, ya, apa yang kemudian harus kita lakukan? Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami perintahkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, ya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, yakni ibunya yang mengandungnya dengan susah payah, ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan kemudian melahirkannya dengan susah payah, bahkan mengandungnya sampai melahirkannya pula dengan susah payah, ya. Bahkan dikatakan wa fisaluhu 30 syahra, ya. Beliau menyapihnya sampai 30 bulan. 30 bulan ini setara dengan 2 tahun. Nah, makanya anak-anak kita ketika lahir ke muka bumi ini, biasanya waktu-waktu disapi itu diarahkan ketika berumur 2 tahun. Itu sudah tidak lagi, ya, harus menyusui gitu. Harus sudah dihentikan, ya. Nah, ini salah satu juga pendidikan yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada kita.
Ya, jadi memberhentikan 2 tahun itu bukan ujug-ujug datang, Pak, Bu. Itu memang sudah menjadi ya perintah Allah, arahan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang anak sudah berumur 2 tahun, mereka sudah mulai beranjak ya, dari tadinya balita ya atau batita ya menuju balita mungkin begitu ya. Nah, ini bukan datang ujug-ujug. Betul memang sesuai dengan apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita. Sehingga dikatakan hatta idza balagu asyuddahu, dan apabila mereka telah dewasa ya, wa balagu arba'ina sanah, dan ketika mereka sudah sampai pada usia 40 tahun tuh Allah sebutkan usia 40 tahun ya. Jadi baik-baik Pak nih yang usianya 40 tahun udah di warning sama Allah. Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Apa yang Allah sampaikan? Qal, maka mereka yang berusia 40 tahun itu akan berkata, Rabbi auzi'ni, ya, wahai Allah, wahai Tuhanku, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya. Tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, bapak ibuku. Ya. Wa ana amala salihan tardah, dan ya, berilah kebaikan ya, atau berilah kepadaku ya amalan-amalan yang soleh yang kemudian Engkau ridhoi kepadaku. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya, ya Allah, perbaikilah terhadap apa namanya, berikanlah kebaikan atau perbaikilah keturunan-keturunan daripada cucu-cucuku. Ya, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku termasuk hamba yang bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri, orang yang menyerahkan dirinya kepadamu. Nah, maka inilah ucapan yang kemudian diungkapkan oleh manusia yang berusia 40 tahun. Ya. Nah, maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya secara spesifik, secara detail menyebutkan usia 40 tahun. Kenapa? Apa alasannya? Ya barangkali ketika kita mendengar usia 40 tahun, oh mungkin udah mendekati apa, mau masa-masanya selesai, enggak begitu juga ya. Atau mungkin usia 40 tahun usia yang matang, bisa jadi ya. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya seorang manusia, seorang muslim memperhatikan usia mereka saat masuk 40 tahun. Ya. Jadi kalau kita melihat penelitian ilmiah, Pak, usia 40 tahun ini adalah usia di mana masa keemasan dan puncaknya seorang manusia. Maka tidak heran banyak para pemimpin mereka jaya ketika memimpin pada usia 40 tahun. Oh, berarti usia di bawah 40, bukan begitu juga. Ya. Di bawah itu bisa dijadikan sebagai pemimpin, tapi puncak matangnya adalah di usia 40 tahun. Makanya undang-undang kita sebelum terakhir direvisi ya, itu kan ditetapkan pemimpin itu berapa, Pak? 40 tahun. Berarti dia sudah sesuai. Membuat undang-undang itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi standarnya Allah. Pada akhirnya dirubah. Pada akhirnya muncul framing sekuler. Apa itu? Berarti negara tidak percaya terhadap pemuda. Ya. Akhirnya kan Islam lagi yang kena. Padahal di dalam Islam itu para pemuda dari zaman dulu sudah Rasul berikan peluang untuk ya dikader menjadi seorang pemimpin. Meskipun memang pemimpin ini bukan sebuah hal yang harus kemudian kita rebut menjadi ambisi, bukan. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari pernah datang kepada Nabi, ini hadis riwayat Imam Bukhari sahih ya.
Abu Dzar minta kepada Nabi, "Ya Nabi, tidakkah kau menjadikan aku sebagai seorang pemimpin?" Ya. Jadi dia minta sama Nabi tampuk kepemimpinan. Ya. Kemudian ketika Nabi mendengar Abu Dzar Al-Ghifari meminta ya kepemimpinan tersebut, beliau menepuk punggungnya. "Ya Aba Dzarin, innaka dha'ifun." Kamu itu lemah. Kamu itu seorang yang lemah. Fa innaha amanatun. Di dalam sebuah kepemimpinan itu ada amanah. Ya, ada amanah yang sangat berat. Bahkan itu akan menjadikan seseorang menjadi hina, bahkan penyesalan di hari akhir. Ya. Ini yang diungkapkan oleh Nabi kepada Abu Dzar ketika dia meminta. Berarti, Pak, yang namanya pemimpin nggak boleh minta. Nggak boleh punya ambisi. Kenapa? Berat. Ya, berat. Ya. Terus kalau kita lihat Abu Dzar ini kan seorang pemuda saat itu, ya. Seorang yang bisa dibilang kalau dari segi keimanan Pak lebih beriman daripada kita, betul nggak Pak? Kayaknya dari segi ibadah juga kita kalah sama Abu Dzar, Pak. Tapi ketika dia minta kepada Rasul, "Ya Rasul, jadikan saya seorang pemimpin." Rasul menolak mentah-mentah, bukan karena dia tidak memiliki iman, bukan karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Karena menjadi pemimpin itu, Pak, modalnya bukan cuma iman dan takwa saja. Oh, saya beriman, saya bertakwa, saya cocok menjadi ya pemimpin. Bukan seperti itu. Ada modal yang lainnya. Ya. Pertama, ya dilihat dari karakter. Yang kedua dilihat dari keteladanan. Yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana seorang pemimpin harus sudah memiliki jiwa ya leadership yang tinggi. Ya, nah maka Abu Dzar Al-Ghifari menurut pandangan Nabi, beliau belum memenuhi jiwa leadership meskipun memang beliau ketika hidup banyak memasukkan orang-orang ya ke dalam Islam dari kabilahnya. Namun Nabi melihat masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang kompeten yang bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin saat itu, ya. Nah, jadi usia 40 tahun ini adalah usia yang matang. Usia emas bagi manusia. Bahkan kalau dari segi kesehatan Pak, mohon izin, ini kan para ahli ya baik dari gizi ya dokter-dokter kesehatan, praktisi kesehatan itu pasti akan mengatakan usia 40 tahun itu adalah usia di mana manusia harus sudah bisa menjaga pola hidup. Mungkin ketika di bawah 40 tahun kita makan tuh apa aja, ada mie seblak, minuman yang kemasan dan lain sebagainya ya. Kemudian pola hidup pun semaunya. Maka di usia 40 tahun itu adalah usia di mana kita akan mendapatkan reaksi dari apa yang telah kita makan. Berarti ada apa dengan usia 40 tahun ini? Ya ini sesuai dengan apa yang Allah kemudian sampaikan. Kita harus perhatikan usia 40 tahun ini. Gak boleh lagi kemudian kita menyia-nyiakan kehidupan kita, terutama di usia 40 tahun. Itu dari segi kesehatan, ya. Bahwa nanti apa yang kita makan semasa muda ya, makanan-makanan mohon maaf yang penuh dengan zat-zat kimia yang bahkan mungkin akan merusak terhadap ya metabolisme tubuh kita, itu nanti akan dirasakan di 40 tahun ya. Barangkali sudah ada yang merasakan Pak. Ini sehat semua kayaknya ini jangan-jangan ketika mudanya bapak-bapak yang di Masjid As-Salamah makanannya sehat gitu ya. Insya Allah ya, selain sehat halal, selain halal thayyib gitu ya Pak ya. Ya halal tapi tidak thayyib ya sama aja bohong gitu. Insya Allah mudah-mudahan saya berhusnuzan. Ini kalau dilihat dari wajahnya, masya Allah ini lebih bugar daripada saya kayaknya ini ya. Masya Allah, saya aja nih main futsal udah gak kuat Pak ya. Paling kuat 5 menit ya, 10 menit setelah itu sudah selesai ya. Masya Allah. Masih ada yang kuat di sini main bola. Masya Allah. Nah ini perlu dicontoh ini Pak. Ini bukan orang tua, ini berarti anak muda ini. Ya, casingnya aja mungkin. Tapi secara kemampuan Masya Allah gitu ya. Nah inilah yang kemudian
perlu kita perhatikan, ya. Nah, bahkan dijelaskan juga di dalam hadis, kita punya pemimpin sepanjang zaman itu beliau dinobatkan sebagai seorang pemimpin saat usia 40 tahun. Tauladan kita semua ini. Qudwah kita, uswah kita siapa? Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari, ya, bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa banu arba'ina sanah. Ketika beliau berusia 40 tahun. Nabi saja diutus, ya, Nabi saja dijadikan, ya, Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala itu usianya 40 tahun. Nah, itu kan berarti sudah ada contoh gitu. Ya, pemimpin itu idealnya ketika mereka sudah masuk 40 tahun. Idealnya. Di bawah itu ya silahkan, tidak menjadi masalah gitu, ya. Nah, maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di dalam Quran surah Al-Ahqaf yang tadi disampaikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimat untuk senantiasa mampu bermuhasabah diri. Untuk senantiasa, ya, menjadikan diri ini menjadi lebih bermakna. Karena hidup kalau tidak bermakna diperuntukkan untuk Allah itu sia-sia, Pak. Karena memang di usia 40 tahun itu kita diibaratkan sebagai sebuah pohon yang sudah matang. Maksudnya apa sebuah pohon? Akarnya itu sudah mencakar, ya, sudah masuk ke dalam tanah dan dia kokoh. Tidak seperti pohon yang muda. Makanya banyak kaula-kaula muda ini yang hidupnya itu terombang-ambing karena memang masih belum kuat gitu, ya, kuda-kudanya. Berbeda ketika seseorang sudah memasuki usia 40 tahun, itu betul-betul sudah matang, ya, ya, sudah harus bisa mempersiapkan diri, harus lebih banyak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jika seorang muslim sudah masuk pada usia 40 tahun, ya, sifat kepribadiannya harus diperhatikan. Tidak boleh lagi seorang yang muslim masuk usia 40 tahun, ya, ia meninggalkan kewajiban ibadahnya, terus melakukan kemaksiatan, ya, atau bahkan mungkin, ya, sudah tidak lagi peduli dengan kehidupan sekitar. Nah, maka ketika kita masuk 40 tahun, hal-hal ini harus dihindarkan, harus dijauhi, harus ditinggalkan. Ya, kita harus kemudian melakukan introspeksi diri. Kita harus kemudian, ya, berhijrah. Ya, berhijrah ke arah yang lebih baik. Ya, tentu saja ini juga nanti dampaknya adalah untuk kita semua. Nah, maka ada 5 pesan di dalam ayat ini, dalam Quran surah Al-Ahqaf, ya, ayat 15 ini bagi kita ketika kita masuk pada usia 40 tahun. Oke, baik. Pesan pertama yang Allah sampaikan, Pak, adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memperbanyak syukur kepadanya ketika kita memasuki usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala bahkan menuntun, mengawali doa ini dengan mengatakan tadi, Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhanku, ya, an ashkura ni'mataka allati, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan, an'amta alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, ya. Jadi di usia 40 tahun, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah usia yang sangat tepat untuk kita mensyukuri terhadap nikmat Allah yang begitu banyak, ya. Karena memang sebab di antara kematangan, kedewasaan seseorang manusia adalah ketika mereka sudah mampu melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia 40 tahun, Pak, bukan lagi usia kita mengeluh, aduh, 40 tahun tuh gini-gini aja.
45 tahun tuh begini-gini aja. Mengeluh dan mengeluh. Bukan lagi. Kalau mengeluh, kemana waktu usia muda kita kemarin? Ya. Apa yang kita gunakan gitu? Sehingga kita terus mengeluh di usia 40 tahun ke atas. Ya. Maka Allah perintahkan kepada kita, usia 40 tahun itu adalah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Pak, kalau kita mau hitung ya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya kita bersyukur saja itu masih belum terhitung gitu. Kita bersyukurin apa yang kita syukuri saja dibanding dengan anugerah yang Allah berikan itu tidak sebanding. Karena memang Allah itu apa? Memberikan amalan yang sedikit tapi memberikan balasannya banyak. Contoh saja Pak, yang sepele gitu. Bapak-bapak wudu, ya. Setelah wudu Pak, kan diperintahkan berdoa ya Pak ya. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ada lagi hadis yang derajatnya di bawah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kedua hadis ini kalau ditakhrij Pak ya, kedudukannya itu berbeda. Yang satu kondisi hadisnya itu sahihnya di atas, yang kedua derajatnya hasan. Ya sehingga ketika kita ingin berdoa Allahumma ja'alni harus diawali dengan asyhadu ala terlebih dahulu. Nah, ketika seseorang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa Nabi katakan? Futihat abwabul jannah as-sab'ah. Allah akan bukakan pintu surga yang 7. Cuman bicara asyhadu Allah ketika wudu, tapi apa balasan Allah? Dibukakan pintu surga. Kalau dibuka boleh masuk nggak Pak? Boleh. Kalau kita dimasukin, ya. Kalau memang sesuai udah hitungan kita sudah sesuai gitu ya, insya Allah kita akan memasuki. Ya. Nah itulah Allah. Ya, amalannya nggak sulit, tapi balasannya begitu luar biasa. Beda dengan kita manusia Pak. Apa manusia? Mohon maaf. Kerjanya pengen sedikit. Betul Pak? Ini Pak, betul nggak nih? Ya. Kerjanya pengen ringan, tapi gajinya mintanya selah. Nggak usah jauh-jauh Pak. Saya ada cerita ini Pak. Ya, saya punya saudara. Ini bukan kita sedang bergibah. Untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena memang sifat manusia itu lau kana ibnu adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Anak cucu Adam itu kalau dikasih harta 2 lembah emas, mereka akan mencari lembah yang ketiga. Ya, mereka tidak akan berhenti di situ sampai dia mendapatkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibnu adam illa biturab. Bahkan yang bisa menghentikan anak Adam dari mencari harta adalah apa? Ketika tanah sudah masuk ke hidung, ke lubang-lubang, artinya apa? Sebuah kematian yang bisa menghentikan manusia mencari nikmat di dunia. Nah ini saya punya saudara, kerjanya sih apa? Quality control. Ini daerah Cilegon. Di Cilegon itu lagi ada proyek lote di dekat Damkar, ya dekat Krakatau Steel. Itu pembangunan sedang dilakukan, ya. Nah, setahun berjalan, tahun kedua diperpanjang Pak. Dan bos yang dari Korea itu ngasih cek kosong. Silakan kamu tulis berapa nominal gaji yang mau kamu dapatkan. Ini manusia nih Pak. Dia nulis tuh dikasih. Kata bos Koreanya, dia nggak salah sebetulnya. Yang salah bosnya, dia suruh nulis, ya dia nulis kan. Ketika dilihat, katanya ini mah di luar batas, ketinggian. Akhirnya apa Pak? Dikeluarkan. Itu karena apa? Manusia itu kerjanya tidak seberapa, tapi mintanya selangit. Saya sampaikan antum, sesuaikan saja dengan kondisi antum bekerja, jangan minta terlalu tinggi. Kalau kemarin dikasihnya mohon maaf 15 juta, jangan minta 50 juta gitu. Ya. Ini kan kebangetan mintanya. Nah, itu manusia, Pak. Akan terus untuk urusan dunia itu mencari dan mencari sampai kematian yang datang kepadanya akan menghentikan.
setiap apa yang ia cari dari kenikmatan dunia ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua yang Allah sampaikan pada ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh, ya. Karena amal soleh ini merupakan ekspresi ya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang telah Allah berikan kepada kita, atas nikmat kehidupan yang harus kemudian kita wujudkan, harus kemudian kita laksanakan ya sebanyak-banyaknya dengan hal-hal yang positif, dengan kebaikan-kebaikan ya. Karena memang ketika kita masuk di usia 40 tahun ya, nikmat usia kadang-kadang belum kita bisa maksimalkan untuk memperbanyak amal soleh ya. Makanya Allah ingatkan kepada kita, dah usia 40 tahun silahkan kalian fokus untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada faktanya tidak seperti itu. Ini mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang masjid ramai itu ya ketika para jamaahnya sudah memasuki usia senja. Ini yang harus kemudian menjadi perhatian kita bersama. Ya. Mana para pemuda yang usianya 40 tahun? Kira-kira di sini ada berapa orang gitu? Ya kan, Pak ya? Pada faktanya tidak seperti itu. Padahal kalau mereka mengetahui pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahqaf ini, ya, saya rasa semua mereka tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Semua mereka akan berlomba-lomba ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semua mereka wasari'u ila maghfirah akan berlomba-lomba mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlunya untuk kemudian kita terus ya menggali diri, menggali potensi, mendekatkan diri, memperbanyak hasanah keilmuan. Untuk apa? Untuk bekal kita ya nanti menuju akhirat ya. Nah, jadi dalam Al-Quran Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah mengatakan wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang kau ridhoi. Tentu saja amal solehnya Pak ada catatan, bukan amal soleh yang kemudian ingin mendapatkan perhatian puja-puji dari manusia. Lagi-lagi kita diperintahkan oleh Allah ya untuk apa? Beramal soleh terhadap apa yang engkau ridhoi. Berarti ketika kita melakukan amal soleh adalah tujuannya ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ya, ini pesan yang kedua yang kemudian Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Ahqaf ya. Kemudian yang ketiga ya, Allah mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati ya, dan berilah kebaikan kepadaku ya dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Nah, ini adalah salah satu pemikiran yang sangat visioner ya. Kalau dulu Nabi Ibrahim ketika berdoa ya, beliau memikirkan kita semua ya, menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Nah, sekarang di usia 40 tahun kita memohon kepada Allah. Kebaikan itu bukan kepada diri kita sendiri, Pak. Kita juga menginginkan kebaikan itu hadir di tengah anak-anak kita, hadir di tengah cucu-cucu kita. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut? Maka di antara caranya adalah kita tunjukkan uswah. Kita tunjukkan contoh terbaik, teladan terbaik bagi mereka. Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menyiapkan generasi terbaik setelah kita. Kan yang dikhawatirkan oleh Allah itu adalah kita melahirkan ya keturunan-keturunan yang lemah. Lemah di sini bukan lemah dari segi fisik saja, lemah dari segi pemikiran, ya dari segi akhlak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mereka sudah tidak lagi peduli dengan ya apa yang menjadi norma-norma nilai-nilai dari agama. Makanya mohon maaf Pak, ya di sekolah-sekolah sekarang yang namanya guru ini udah kayak nggak ada harganya Pak. Ya,
ketika melihat anak-anak melakukan keburukan mungkin barangkali ya, kejadian-kejadian yang lagi viral saat ini Pak, ada guru yang cuman mengingatkan anaknya sholat, ditegur dengan cara dicubit, akhirnya dimasukkan ke penjara. Akhirnya kan guru juga menjadi apatis, ngapain saya misahin anak yang sedang berantem, takutnya ujung-ujungnya kita dimasukin ke penjara, begitu katanya ya. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata moral, akhlak dari anak-anak kita saat ini sedang mengalami krisis ya, krisis moral ya. Sehingga kemarin saya mendengar ada salah satu ormas yang kemudian menyurati Menteri Pendidikan yang baru. Kalau saya tidak salah ini dari ormas Al-Ittihad ya, Persatuan Islam, yang diketuai oleh Ketua Persis itu Dr. JJ Jainuddin, orang Bekasi sini Pak ya, pemimpin atau pimpinan Pondok Anahala dekat rumahnya dari kita. Jadi beliau menyurati kepada Menteri Pendidikan. Apa yang beliau surati? Terkait dengan kurikulum adab. Jadi yang harus disorot saat ini oleh Menteri Pendidikan bukan lagi sebatas materi-materi yang ada di buku, bukan, tapi lebih kepada adab. Karena memang anak-anak kita saat ini, mohon maaf Pak, krisis moral, krisis adab kepada gurunya, kepada orang tuanya. Ketika disuruh saja mereka sulit ya. Atau bahkan kita introspeksi diri kita, barangkali ketika anak kita seperti itu, ada peran dari kita semua, ada peran dari orang tua. Sehingga dari pesan yang saya baca ya, beliau tidak kemudian mengkonsenkan dari Ittihad itu ya, dari Persis itu tidak mengkonsenkan meminta kepada Menteri Pendidikan, maksudnya adab-adab saya tidak, tapi melihat juga bagaimana peran dari orang tua. Karena orang tua ini penting Pak ya. Kalau guru digugu dan ditiru, orang tua apa Pak? Lebih daripada itu. Kadang-kadang anak itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat dari rumahnya. Ada anak yang suka marah-marah, ya bisa jadi ngelihat bapak ibunya sering berantem ya, akhirnya terbawa ke sekolah, menjadi anak yang emosional. Makanya kita berdoa kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyat, perbaiki ya Allah akhlak saya, solehkan diri saya, dan solehkan anak cucu saya, berikan kebaikan kepada mereka. Karena memang konsep soleh di dalam Islam itu tidak boleh egois ya Pak ya. Allah itu tidak senang kepada orang yang solehnya buat dirinya sendiri, nggak senang Pak. Lihat Nabi Muhammad, apakah ketika diutus menyempurnakan akhlak manusia beliau soleh untuk dirinya saja? Tidak. Beliau soleh wa muslih, dan menyolehkan juga orang lain, keluarganya, anak-anaknya, para sahabatnya, bahkan sampai kepada kita. Ya mudah-mudahan dengan kita soleh kemudian diikuti dengan yang lainnya, itu menjadi pahala jariah kepada kita semua. Ya, bahkan kalau kita melihat kisah dari Nabi Yakub di dalam Al-Quran, kan Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya. Yang kadang-kadang kita kalau bertanya kepada anak-anak, kamu mau jadi apa? Anak-anak menyampaikan, saya ingin menjadi pilot, saya ingin menjadi dokter, dan lain sebagainya. Kadang-kadang urusannya itu tentang dunia saja. Gak pernah kita bertanya, nah kalau kamu sudah besar, ya bisa nggak kamu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada tuh yang berkata seperti itu tuh orang tua, ya. Nah Nabi Yakub mengajarkan kepada kita, ya, dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, hei anak-anakku, ini kalau saya nanti mati, ya, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian sembah? Ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Jadi bertanyanya tentang tauhid gitu ya. Nah tauhid ini ilmu yang penting Pak, ilmu yang harus kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Ya, itu lagi kembali, orang tua kadang-kadang mintanya, nak kamu harus jago matematika, nak kamu harus jago bahasa Inggris, kamu harus jago ya ilmu sains, ilmu politik dan lain sebagainya. Jarang ada orang tua yang mengatakan, nak kamu harus memiliki tauhid yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gak ada tuh Pak, jarang yang begitu. Ya,
Pernah nggak kita bertanya kepada anak-anak kita seperti yang ditanyakan oleh Nabi Yakub, mata buduna min ba'di, hei anak-anakku, ini kalau nanti bapak mati, kira-kira kamu mau menyembah siapa? Apakah tetap sama menyembah Tuhan yang bapak sembah, atau mungkin berpaling dari itu? Ya, nah maka itu ditanyakan oleh Nabi Yakub. Ya, maka anak Nabi Yakub pun menjawab, na'budu ilahaka, wahai bapakku, aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Ya. Wa ilaha abaika, Tuhan-Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yakni Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq. Ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami wahai bapakku akan menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menjadi seorang muslim sampai akhir hayat kami. Itu yang kemudian disampaikan oleh Nabi Yakub dan dijawab oleh anaknya. Ya. Ini kadang-kadang juga ya di keluarga kita sulit kita dapatkan hal seperti ini, karena memang kadang-kadang juga urusan kita lebih kepada urusan duniawi. Kita menganggap ilmu-ilmu umum itu lebih penting, padahal ilmu tauhid itu jauh lebih penting daripada ilmu umum. Karena ilmu umum kalau didasari dengan tauhid, ia akan mengislamisasikan. Ya Pak ya, akan islamisasikan. Contoh dalam materi sains IPA ada disebut dengan gaya gravitasi. Sesuatu yang kemudian jatuh disebabkan memang ada yang namanya apa Pak? Ada yang namanya apa? Apa namanya? Saya lupa. Ini oksigen gitu ya. Jadi dia bisa jatuh. Coba kalau kita ke luar angkasa, itu kan nggak ada oksigen Pak, sehingga gaya gravitasi itu tidak bisa dilakukan di sana. Nah maka ketika seorang anak sudah memiliki tauhid, dia percaya ketika ini jatuh akan muncul, selain dia percaya terhadap tadi materi teori tentang gravitasi balelol begini, jadi dia percaya bahwa yang menggerakkan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu mahal Pak, itu ilmu tauhid. Harus kita tanamkan sejak dini. Sehingga dalam kaidah usul dikatakan taqdimul aham alal muhim. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Matematika itu penting Pak, bahasa Inggris penting sebagai ilmu komunikasi kita di dunia internasional. Ya. Tapi ada yang jauh lebih penting. Apa itu Pak? Ilmu tauhid. Kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Karena kita berharap mereka nanti menjadi generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Begitu. Baik, kemudian yang keempat, ya, pesan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Al-Aqaf ayat 15 adalah inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah yang diberikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Aqaf yang keempat ini adalah kita diminta untuk memperbanyak taubat. Ya Pak ya, untuk memperbanyak taubat. Jadi usia 40 tahun tidak ada lagi alasan bagi seorang muslim untuk tidak memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan, ya. Sudah banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa-masa usia ya sebelum 40 tahun. Nah, 40 tahun inilah kesempatan bagi kita ya untuk memperbaiki diri, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kalau muda boleh saya melakukan kemaksiatan gitu. Kan begitu Pak ya? Kalau taubat 40 tahun, makanya ada tuh istilah. Apa istilahnya Pak? Apa? Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian ya, bermaksiat-maksiat dahulu, taubat baru kemudian. Ada tuh Pak, istilah seperti itu. Nah, tapi enggak juga begitu. Kita kudu paham Pak, yang namanya ajal itu tidak melihat usia. Ya,
Kalau ajal melihat usia, kalau kita tahu ajal kita kapan datangnya, saya rasa nggak ada yang maksiat di dunia ini. Ya, ada orang meninggal di usia 5 tahun, ada orang meninggal di usia 20 tahun, ada orang meninggal di usia 50 tahun. Jadi memang ajal itu tidak menunggu taubatnya seseorang. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah meskipun tidak di usia 40 tahun, tetap mendekatkan diri kepada Allah adalah harga mati. Karena kita tidak tahu kapan kita akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Tidak akan mampu ya dihindari, walaupun hanya 1 menit 1 detik nggak bisa Pak ajal itu. Wala yastaqdimun, tidak bisa juga didahulukan. Ada orang yang berusaha bunuh diri, dia terjun dari lantai berapa, ya nggak mati, cuman patah, cacat, dia masih hidup, tapi Allah belum beri kehendak untuk dia mati, ya Pak ya. Berusaha ya motong urat nadi, tapi Allah belum kehendak tuh, tetap masih hidup, ya. Tapi kalau memang Allah sudah berkehendak, ya siapapun itu, sehebat apapun kita, ya bersembunyi, walaupun ya bersembunyi di sebuah besi yang begitu kuat, ya, yang namanya ajal tidak bisa dihindarkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pesan yang Allah sampaikan adalah wa inni minal muslimin. Jadi kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusia 40 tahun, kita memperbanyak diri untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya ya kita lebih berkomitmen menjadi seorang muslim. Ini saya seorang muslim. Di usia 40 tahun dia sudah betul-betul ya mengikrarkan diri untuk terus ya menyerahkan dirinya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang di usia 40 tahun selain tadi ya kedewasaan sudah matang, masalah juga makin banyak, Pak. Buat bapak-bapak, mungkin anak tambah banyak, tambah gede, usia sudah mau masuk SD, SMP, SMA, ya kan? Nah, kalau usia masih 20-30 tahun, ya masih masih oke lah. Usia 40 tahun sudah mikir tuh, wah anak saya bentar lagi kuliah, ada yang nikah. Orang tuanya 40 tahun, anaknya nikah, ada nggak Pak? Ada, ya, selisih 20 tahun mungkin usianya, ya. Jadi banyak pikirannya, semakin banyak tugasnya, semakin banyak apa yang kemudian harus dilakukan. Untuk itu, semakin banyak pula ia harus menyerahkan diri, menyerahkan urusannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar Allah mempermudah segala urusan yang kemudian ia lakukan. Ikhwati iman jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Selain itu Allah berikan kepada kita umur yang berkah, umur yang akan menjadikan kita ya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, umur yang akan menjadikan kita senantiasa memanfaatkan peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kelak Allah akan memperlihatkan kepada kita balasan-balasan dari apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Baik, akhirul kalam, Allah yakhudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan saya